wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Samsu Hidayat ST Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Informatika di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Jakarta. Adapun jabatan akademik, saya adalah rektor. Mata kuliah kepakaran saya adalah arsitektur dan organisasi komputer yang sudah saya ampu sejak tahun 2019. Adapun penyusunan video ini adalah merupakan bagian dari PDD UKTPT, program sertifikasi dosen, untuk mendeskripsikan pengajaran saya secara utuh, mulai dari capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, hingga penilaian. Untuk deskripsi mata kuliah ini, bahwa arsitektur dan organisasi komputer adalah mata kuliah inti pada semester 2 yang menjadi basic atau dasar daripada pemahaman mahasiswa dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi sistem komputer dari sisi hardware atau perangkat keras. Kemudian mata kuliah ini juga mencakup pembahasan tentang arsitektur CPU, memori, sistem input output, sistem bilangan, hingga instruksi mesin. Karena komputer itu tidak terlepas daripada hitung-hitungnya atau matematika ya. Mata kuliah ini juga berkontribusi besar pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan penguasaan konsep teknis, kemampuan analisis sistem, serta keterampilan cara berpikir sistematis dalam konteks rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat selalu ya. Selalu menjaga kesehatan di kala musim pancaroba ini. Sekarang musim itu enggak tentu ya, musim kemarau hujan, musim hujan kemarau gitu ya. Tapi kali ini kita tetap fokus pada arsitektur dan organisasi komputer. Kira-kira teman-teman ada pandangan nggak mengenai arsitektur dan organisasi komputer seperti apa? Tapi pasti kalian udah sering mendengarnya tuh arsitektur dan komputer ya. Organisasi mungkin kalau yang ada yang di kalau di SI itu organisasinya? MSISCO. Oh, bukan HIMIF ya, HIMIF itu informatika ya. Oke, pasti udah kebayang tuh arsitektur seperti apa, yaitu struktur gitu kan. Kalau organisasi ya mengorganis dari beberapa komponen-komponen, diorganisasi seperti apa. Komputer teman-teman udah tahu kan? Ya, komputer berasal dari compute gitu kan, menghitung, alat hitung kan. Kenapa komputer jadi alat hitung ya? Karena itu ya, dia terdiri dari biner gitu kan, 0 dan 1 ya. Setiap actionnya itu pasti 0 dan 1, ya tidak, ya tidak. Jadi kalau kalian menjalin suatu hubungan, kalian harus dengan berbasis komputer, ya atau tidak gitu, jangan abu-abu atau PHP gitu kan. Oke. Kita masuk kepada materi. Sebenarnya komputer itu apa sih? Terus bagaimana program itu bisa dijalankan oleh komputer gitu kan? Daripada definisi si komputer tugasnya gitu. Lalu bagaimana program secara internal disimpan dalam komputer? Teman-teman tahu nggak? Biasanya program disimpan di mana dalam komputer? Kalau misalnya untuk setelah eksekusi di log, kemudian program itu atau data tersebut disimpan di mana? Itu database, tapi database itu ujungnya kan hard disk gitu, ke hardware gitu kan. Tapi kalau untuk penyimpanan sementara untuk dipakai untuk proses itu sebelum ke prosesor itu biasanya gimana? Oke, jago-jago ya. Oke, habis makan nasi uduk ya tadi ya. Kemudian bagaimana variabel disimpan secara internal? Kemudian bagaimana juga nilai tersebut, value yang ada pada data yang kita proses itu secara internal. Terus bagaimana komputer mengimplementasikan operasi logika, aritmatik, dan relasional. Karena pada teman-teman ketahui adalah bahwa komputer itu adalah matematik ya. Segala menganalisis masalah sehingga mudah dikelola, berfokus pada level tertentu. Contohnya misalnya menurut orang awam gitu atau tukang jamu gitu kan nggak mungkin tahu banget detail tentang komputer gitu. Bahwa komputer itu komputer itu buat ngeprint gitu kan. Komputer itu buat sosmed gitu kan, buat membantu untuk tugas-tugas mereka. Kalau menurut kalian biasanya komputer itu sebagai kalian tuh saya anggap udah expert lah ya.
komputer itu definisinya alat apa sih? Coba kamu lagi apa, kayak lagi seneng nih, besok libur, bener kan? Buka PRJ ya? Komputer ya alat membantu, alat yang udah canggih teknologi untuk membantu kita nyari informasi. Iya, oke. Terus kalau misalnya informasi yang dikelola secara komputer disebut apa tuh? Biasanya setiap informasi yang dikelola dengan komputer itu apa namanya? Sistem Sistem informasi ya, tapi nanti semuanya ujungnya ada teknologi digital. Semua yang ada diolah di komputer ada digitalisasi gitu kan. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi? Safa, wih. Keren, kayak apa, kayak film-film sinetron gitu ya, Safa dan Marwa ya. Salah ya? Salah ya. ini siapa? Oh iya. Oke, si programmer. Nah, menurut si seorang programmer itu, kalau definisi dia itu, komputer itu bisa disuruh-suruh gitu ya, dengan berbagai bahasa pemrograman. Apalagi sekarang di zamannya GPT gitu kan. Ya, kita nggak diharapkan untuk menggunakan GPT ya sampai untuk penelitian juga. Cuman ya kita harus fair juga, kita jangan terlalu bergantung pada GPT. Kita harus dilatih critical thinkingnya gitu kan. Jangan GPT ngasih tahu ini udah, Pak GPT ngasih tahu ini nggak tahu salah gitu kan. Kita harus cek juga, kalau misalnya salah ya udah latih lagi kan. GPT itu based on machine learning gitu, jadi dia harus di train juga, dikasih prompt gitu kan. Kalian pasti udah pada punya akun GPT walaupun gratisan gitu kan. Iya, tapi ada yang patungan nggak? Oh ya, biasanya kalau yang gratisan itu ada terbatas ya, berapa kali perintah prompt gitu kan. Oke, terima kasih. Konduktor manufacture fisik. Nah, dia ada di sini nih, tengah-tengah tuh arsitektur, organization dan digital logic gitu. Jadi dia bermain logik secara digital. Nah, sebelum kita masuk itu biasanya setiap sesuatu itu ada evolusinya kan. Kayak katanya sih menurut dari manusia itu dari apa? Dari kera aja ya. Kita kan akhirnya jalan-jalan akhirnya jadi kamu gitu. Itu tergantung ya, itu secara sains. Cuman kalau kita beragama kita tahu kita berasal dari mana gitu kan. Nah, komputer juga begitu, dia ada evolusinya dari awal dia ditemukan gitu kan sampai sekarang booming komputer itu sebagai alat bantu buat kita ya. Apalagi sekarang udah yang tadi AI itu. Sekarang juga tahu nggak kejadian yang terkini sekarang, perang Iran. Israel. Nah, itu kenapa? Israel dibombardir bukan hanya dari rudal. Itu ada cyber attack. Jadi sistem mereka, sistem pertahanan dia tuh drone bukan drone, apa namanya? Rudal. Menangkal Iron Dome di hacking sama dia, jadi dia AI-nya itu, mesin itu dikacauin, jadi dianggap serangan yang rudal-rudal atau drone-drone dari Iran itu dianggap teman, jadi dikacaukan lah. Nah, itu dia pentingnya kita ngerti lah komputer kita nge-hack buat bantu negara atau buat defend kita gitu kan. Oke, di sini generasi komputer sesuai dengan komponen elektronik dasar yang dipakai jadi si komputer itu tersusun daripada elektronik gitu kan. Nah, jenis komponen elektronik itu sesuai waktu. Biasanya dulu tuh awal-awal tuh adalah berupa tabung hampa, atau nggak tabung hampa? Berupa tube gitu kan, kayak tangki gitu kan. Kamu pernah masuk tangki? Rendam gitu kan. Nah, di situ ada transistor, IC itu udah mulai kecil ya. Mana semakin banyak komponen yang bisa diintegrasikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya. Oke. Nah, di sini nih, komputer generasi 1 dia terbuat dari tabung hampa, diprogram dengan jumper cable. Ini dulu tuh kalau misalnya komputer satu itu bisa satu kontrakan. Bayangkan? Apa istilahnya? Buang tempat banget gitu kan. Nah, kemudian pada IBM PC motherboard, di dalam motherboard itu ada banyak tuh IC, ada chipset gitu kan. Kemudian pada tumor ini terkait dengan komputer tersebut ya, bahwa jumlah transistor yang bisa diintersect dalam satu D meningkat 2 kali lipat setiap 18 sampai 24 bulan. Jadi dia meningkat terus setiap 18 bulan atau 2 tahun gitu kan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti ya, atau organisasi dan arsitektur. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu tuh arsitektur seperti apa ya. Kalau untuk keterkaitan dengan komputer, bahwa arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer. Jadi itu keterkaitan ya dengan programmer. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri gitu kan, kecuali Tuhan gitu kan. Komputer tuh harus ada programmernya kan. Lalu kumpulannya adalah bit, di mana jumlah bit
itu yang difungsikan atau digunakan untuk merepresentasi data lalu gitu kan. Kalau untuk yang outputnya apa? Printer terus monitor, speaker. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian contohnya apakah tersedia instruksi untuk perkalian? Nah, pasti ada kan. Lalu organisasi, secara organisasi bagaimana suatu perangkat diimplementasikan? Ini berupa ada sinyal kontrol, ada sinyal yang mengontrol tadi yang kayak proses tadi Mas tadi ikut kan proses, kemudian itu ada interface apa aja gitu. Ya hardware-nya itu kan, ada interface jaringan, interface buat storage, kemudian ada memori. Contoh, jika kita menambahkan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang, kemudian apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang? Nah, ini adalah contoh daripada arsitektur dan organisasi. Kemudian arsitektur sama, organisasi tapi dapat berbeda gitu kan. Kemudian arsitektur bertahan lama, organisasi bisa menyesuaikan perkembangan teknologi. Nah, semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur sama. Lalu semua keluarga IBM pada sistem 370 mempunyai dasar arsitektur sama. Lalu memberikan kompatibel code organisasi berbeda jika versi berbeda. Nah, sekarang perbedaan utamanya apa ya? Antara arsitektur komputer dan bisnis komputer. Untuk arsitektur komputer, bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set, instruksi gitu, instruksi atau execute gitu ya. Terus dipakai aritmetika untuk matematikanya gitu ya. Lalu teknik pengalamatan misalnya proses ini harus lewat mana gitu kan. Lalu mekanisme input-output tadi yang teman-teman bilang itu inputnya pakai scanner lah, pakai mouse, keyboard gitu kan. Untuk outputnya apa gitu. Kemudian organisasi komputer bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah berupa teknologi hardware, perangkat antarmuka atau interface, teknologi memori, sistem memori dan sinyal-sinyal kontrol. Ada yang bisa menjelaskan atau mau bertanya gitu mengenai arsitektur komputer dan organisasi komputer ini? Silakan, nggak usah malu-malu, nggak dikasih nggak dipungut bayaran. Data asalnya itu dari mana sih? Bahan data. Bagus. Data file. Setelah itu data akan menjadi informasi kalau ada syarat loh. Buat jadi informasi itu ada syarat kan? Kalau apa? Kalau informasinya valid, kalau nggak valid hoax kan? Nah, dari informasi itu berkembang lagi menjadi database ya. Oke, database itu juga ya boleh ya. Tapi ujungnya adalah knowledge, pengetahuan gitu kan. Itu ujung dari semuanya adalah pengetahuan. Makanya kalau misalnya kalian mengembangkan suatu penelitian, kalian dituntut untuk apa sih namanya kontribusi penelitian kalian untuk pengetahuan gitu. Nanti kalian skripsi kan, betul nggak? Ya nanti kalian skripsi nanti pasti dituntut seperti itu gitu. Kemudian struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan dengan satu sama lain. Contohnya sebuah komputer itu memiliki struktur CPU ya. Di sini ada main memori, ada input output dan bus. Nah, bus itu adalah rangkaian. Bus kan udah pernah lihat bus belum? Oh udah kan belum pernah gitu kan. Ada baru pindah dari mana gitu kan. Nah, fungsi komputer pada prinsip terdapat 4 fungsi, yakni fungsi operasi pengolahan atau data processing, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage, fungsi operasi pemindahan data, data movement, dan fungsi operasi kontrol. Ada yang ingin ditanyakan mengenai 4 fungsi ini? Dan bingung gitu maksudnya. Yang mana tuh? Data movement ya pindah data, copy data, pindah data gitu kan, fungsi data, fungsi operasi pemindahan data. Misalnya data dari folder ini atau dari komputer ini ke komputer lain itu masuk juga kan, kayak antar jaringan atau lokal gitu macam itu. Kalian belajar jaringan juga kan? Ada ya? Dapat ya jaringan ya? Oke, lanjut ya. Nah, komputer harus dapat memproses atau mengolah data. Di sini merepresentasi atau menggambarkan data itu bisa bermacam-macam ya, tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemprosesnya dalam pengolahan data. Lalu komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu fungsi penyimpanan. Tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.